Dan adik-adik tugasnya adalah membuat ringkasan tentang materi ini. Tapi sebelumnya kita cek semuanya dulu ya. Aledi Juara, jujur, administrasi, dan asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu anak-anak kelas 7 Madrasah Sanawiyah Al-Hadi Girikusumo, Bayu Meneng, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Bersama saya Ustadz Farid Nasori SAG MPD. Saya adalah koordinator guru BK, bimbingan konseling. Anak-anak, besok ketika di Madrasah Sanawiyah bila mengalami masalah-masalah berkaitan dengan perilaku, berkaitan dengan masalah belajar dan lain sebagainya, maka akan bertemu dengan tim kami BK yang terdiri dari 3 orang. Saya sendiri, Ustadz Farid Nasori SAG MPD, kemudian yang kedua Ustadz Imam Mutahar SPDI, dan Ustadz Zulfikar SPD. Pada kali ini kami akan menyampaikan materi untuk anak-anak semua calon atau kelas 7 Madrasah Sanawiyah berkaitan dengan peningkatan konsentrasi belajar. Karena adik-adik barusan lulus dari SD, mungkin perilaku di sekolah dasar itu masih terbawa di bangku Madrasah Sanawiyah. Masalah utamanya adalah anak-anak masih banyak yang suka bermain di kelas. Maka ketika kalian sudah masuk di ruang Madrasah Sanawiyah di kelas 7, maka ketika belajar maka harus mengurangi bermain. Kalian harus konsentrasi belajar. Hal-hal yang berkaitan dengan konsentrasi belajar adalah konsentrasi, ya. Konsentrasi itu apa? Pengertian konsentrasi. Nanti kalian harus tahu tentang apa itu konsentrasi. Konsentrasi adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Konsentrasi sama artinya dengan keadaan khusyuk seseorang pada sesuatu. Ketika kalian mengikuti pembelajaran, maka kalian harus konsentrasi penuh atau khusyuk mengikuti pembelajaran. Jangan sampai kalian mengikuti pembelajaran tetapi pikiran kalian ada di luar ruangan atau di luar permasalahan. Ini memang berat untuk kalian karena sebagian besar kalian masih suka bergerak, bermain ke sana kemari sebagaimana dulu masih ada di sekolah dasar. Oleh karena itu, kalian harus betul-betul memusatkan perhatian pada pembelajaran itu, ya, biar kalian nanti bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru. Konsentrasi belajar adalah cara pemusatan daya pikiran dan perbuatan pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau menyisihkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari. Jadi pikiran kalian harus penuh pada materi itu. Jika kalian saat itu Anda belajar matematika, maka pikiran kalian harus penuh ada di pelajaran matematika. Jangan kalian berpikir yang lain, apalagi berpikir untuk bermain atau sampai kalian bergerak ke sana kemari, nggak boleh. Harus konsentrasi agar kalian bisa menguasai materi yang disampaikan oleh Dewan Guru. Hal-hal yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Nah, ini
kalian harus tahu apa saja yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Yang pertama adalah motivasi yang diperolehnya. Anak-anak tentu akan memiliki motivasi yang berbeda-beda terhadap mata pelajaran. Ya, biasa kalau kalian mesti ada pelajaran yang paling disukai, pelajaran yang kurang diminati dan lain sebagainya. Nah, motivasi yang diperoleh, jadi kalian motivasinya adalah kalian harus mampu menguasai materi yang disampaikan oleh Bapak Guru, apapun pelajarannya, agar kalian menjadi anak yang pandai ya. Yang kedua, keinginan atau keterikatan terhadap sesuatu. Kalian punya keinginan apa terhadap materi itu ya? Tentu keinginan kalian adalah kepingin menguasai materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Oleh karena itu, sekali lagi kalian harus konsentrasi atau khusyuk dalam mengikuti materi pembelajaran. Selanjutnya, ketika situasi tekanan yang dapat mengancam dirinya. Hal-hal yang mempengaruhi konsentrasi biasanya itu karena ada sebuah ancaman. Ancaman apa? Biasanya dulu ketika di sekolah dasar, kalau anak-anak tidak konsentrasi belajarnya, maka kalian terancam tidak bisa memahami materi yang disampaikan. Atau kalau kalian tidak memahami, nanti mengerjakan soal-soal tentang materi yang disampaikan Pak Ibu Guru, maka kalian dapat ancaman bahwa nilai kalian akan jelek, maaf begitu. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi konsentrasi belajar yang kedua. Mempengaruhi konsentrasi belajar yang kedua, yang pertama adalah keadaan fisik atau psikis, emosional dan pengalamannya. Keadaan fisik itu sangat berpengaruh. Mungkin pada saat itu, saat pembelajaran kalian kurang sehat, ya kurang sehat, atau kalian tadi pagi tidak sarapan, nah, maka itu sangat mengaruhi ya. Oleh karena itu, sebelum berangkat ke sekolah, maka kalian pastikan harus sudah sarapan terlebih dahulu, atau tidak sarapan tapi harus fisiknya harus kuat. Karena untuk memahami pembelajaran, memahami materi, kalian harus punya fisik yang kuat ya. Kemudian psikis dan emosional, tidak ada masalah apapun di kelas. Kalian tidak akan bisa konsentrasi manakala ada gangguan di sekitar lingkungan atau kanan kiri kalian. Mungkin kalian dijahili oleh teman, atau sebelum masuk ikut pembelajaran ada teman yang mengejek, membuli kalian. Itu mempengaruhi kalian nanti tidak bisa konsentrasi ketika mengikuti pembelajaran dan lain-lain ya. Selanjutnya, tingkat kecerdasan yang dimiliki. Anak-anak itu punya tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Anak yang IQ-nya tinggi mungkin konsentrasi lebih cepat dan butuh waktu yang tidak lama dalam memahami sebuah materi pembelajaran. Tetapi bagi mereka yang punya IQ kecerdasan yang sedang, ya butuh waktu yang lebih lama dibanding yang punya IQ tinggi. Yang penting adalah konsentrasi ya. Yang penting konsentrasi. Selanjutnya, lingkungan sekitar ya. Untuk menciptakan lingkungan di kelas utamanya agar anak-anak bisa konsentrasi, ini memang tugas Bapak Ibu Guru. Bagaimana Bapak Ibu Guru mengendalikan lingkungan kelas agar bisa menjadi lingkungan yang kondusif, yang tenang, menyenangkan, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan konsentrasi penuh gitu ya. Penyebab kurangnya konsentrasi. Nah, ini mengapa para siswa sebagian besar kadang-kadang ketika diajar tidak konsentrasi. Nah, ini menjadi masalah yang harus diurai oleh bagian BK, bimbingan konseling. Yang pertama adalah
hal-hal yang menyebabkan kurang konsentrasi siswa. Satu, lemahnya minat dan motivasi pada pelajaran. Mungkin ada pelajaran yang kalian tidak minat, kurang diminati oleh kalian. Hal ini menjadikan kalian mungkin cuek ya. Itu nggak baik. Perlu Anda ketahui anak-anakku semua kelas 7 atau yang lain di Madrasah Sanawiyah bahwa seluruh mata pelajaran diusahakan kalian bisa mengikuti dengan baik, dan seluruh mata pelajaran diusahakan bisa memahami dengan penuh. Nah, bagaimana bisa memahami? Maka munculkan minat, ya, minat. Kalian harus bisa semua, ya, mumpung masih di MTS. Ini Anda harus bisa. Semua mata pelajaran kamu harus bisa. Ya, nah dengan apa? Harus konsentrasi. Kalau ada beberapa mapel yang kalian kurang minat, biasanya kalian diajar cuek atau kadang sambil mengantuk atau sambil bergurau. Nggak boleh. Nomor 2 adalah perasaan gelisah, tertekan atau marah, khawatir, takut atau benci dan dendam. Nah, ini kalian ketika mengikuti pembelajaran kok punya perasaan gelisah, tertekan dan lain sebagainya, itu sangat berpengaruh terhadap konsentrasi kalian. Maka diusahakan ketika sebelum mengikuti pembelajaran hal-hal itu dihilangkan semua. Jangan ada rasa takut, jangan ada rasa gelisah, hilang semuanya agar kalian bisa konsentrasi mengikuti pembelajaran dengan baik, agar kalian mampu menguasai pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ya. Nomor 2, keadaan lingkungan belajar yang berisik ya dan berantakan. Kalian sudah berusaha untuk masuk kelas mengikuti pembelajaran dan konsentrasi dengan penuh minat dan lain sebagainya, tetapi kondisi di kelas, kondisi situasi di kanan kiri kalian kurang mendukung, masih berisik, temanmu ada yang bergurau dan lain sebagainya. Nah, ini sangat mempengaruhi konsentrasi. Ini tugas berat, tugas utama oleh Bapak Ibu guru, menata ruangan dan mengondisikan seluruh teman-teman, seluruh peserta pembelajaran dengan baik agar semua anggota, para siswa yang ikuti pembelajaran bisa konsentrasi. Jangan sampai ada suasana yang berisik dan berantakan. Ini memang tugas utama Bapak Ibu guru, dan para siswa harus mengikuti instruksi Bapak Ibu guru. Ayo semua konsentrasi, jangan sampai ada yang bergurau, jangan sampai ada yang berantakan dan lain sebagainya. Ini. Selanjutnya, hal-hal yang menyebabkan kurangnya konsentrasi adalah kondisi kesehatan jasmani. Ya, ini tadi saya sampaikan bahwa bila dalam mengikuti pembelajaran kalian kurang sehat, kepala pusing, badan nggak enak, gemeter, ya, maka tentu akan mempengaruhi konsentrasi kalian. Ya, maka pastikan bahwa sebelum berangkat kondisi kalian betul-betul fit, ya, fit, biar bisa konsentrasi dengan penuh. Selanjutnya, hal-hal yang mempengaruhi konsentrasi adalah bersifat pasif dalam belajar. Ini anak yang kurang aktif, anak yang memiliki sifat pasif dalam belajar biasanya kurang konsentrasi. Ayo anak-anak harus aktif, harus semangat, ya, harus semangat betul itu. Jangan jadi anak yang pasif, harus semangat. Kalau perlu duduk di paling depan, ya, biar memahami, ya, biar memahami. Jangan ngantuk, semangat agar kalian bisa. Semua mapel, semua materi-materi yang disampaikan Bapak Ibu guru, kalian bisa memahami, kalian bisa mengikuti dengan baik, dan besok kalian akan menjadi anak yang pandai. Selanjutnya, manfaat konsentrasi.
Manfaat konsentrasi. Apa sih manfaat konsentrasi? Mengapa ketika mengikuti pembelajaran kalian harus konsentrasi atau khusyuk? Yang pertama, siswa akan lebih mudah dan cepat menguasai materi ajar yang disajikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi siswa bila konsentrasi, bila khusyuk, sungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran, maka kalian tentu akan bisa memahami materi yang disampaikan Bapak Ibu guru. Ini sangat penting. Oleh karena itu, anak-anak semua harus belajar konsentrasi penuh, ya. Dua, dapat dipastikan bahwa siswa yang konsentrasi dalam belajar sebelumnya ia juga sedang aktif. Jadi konsentrasi juga dapat dijadikan tanda bahwa siswa sedang aktif belajar. Selanjutnya adalah manfaat konsentrasi yang kedua. Apa manfaatnya konsentrasi dalam pembelajaran bagi para peserta didik? Yang pertama adalah menambah semangat motivasi bagi siswa untuk lebih aktif beraktivitas dalam belajar. Kalau kalian konsentrasi, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, maka selanjutnya insya Allah akan menambah motivasi kalian, merasa bahwa oh, saya bisa memahami pelajaran yang disampaikan Bapak Ibu guru. Besok saya harus bisa. Besok saya harus bisa lagi. Saya harus paham lagi. Ya, ini akan menambah semangat, ya. Oleh karena itu, bagi beberapa anak yang mungkin belum merasakan senangnya memahami pembelajaran yang disampaikan Bapak Ibu guru, mari kita mulai sekarang, mumpung mulai kelas 7 di Madrasah Sanawiyah, kalian belajar konsentrasi. Nanti kalau kalian sudah betul-betul bisa konsentrasi, bisa mengikuti belajar dengan baik, maka kalian akan memiliki rasa senang, ya, muncul rasa semangat, rasa senang mengikuti pembelajaran dengan baik. Gitu. Ini nanti biasanya akan dialami oleh beberapa siswa yang sudah konsentrasi mengikuti pembelajaran sejak SD, dan sebagian besar lagi juga ada beberapa anak yang kurang bisa. Nah, ini bagi anak yang kurang bisa, mari kita belajar konsentrasi agar nanti senang mengikuti pembelajaran. Nomor 2, memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bapak Ibu guru sangat mudah menyampaikan materi apabila para siswa itu konsentrasi, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, menyimak dengan baik, khusyuk dalam pembelajaran. Ya, itu enak. Dalam mengajar pun juga enak. Ya, apapun yang disampaikan Bapak Ibu guru, siswa mendengarkan, memerhatikan dan memahami. Gitu. Sebaliknya, kalau siswa tidak konsentrasi, guru sulit mengajar. Siswa sulit memahami materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini kan Pak guru suwe-suwe lemes ya, kesel. Selanjutnya, manfaat konsentrasi yang ketiga. Memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar yang baik. Kalau kalian sudah terbiasa konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran, maka kalian akan memiliki kecakapan, ya, memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar dengan baik. Karena sudah terbiasa konsentrasi, apapun yang disarankan, apapun yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru, kalian tentu bisa memahami. Setelah Anda bisa memahami, maka muncul kecakapan pada diri kalian untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, manfaat
konsentrasi yang ketiga ini adalah suasana belajar menjadi semakin kondusif. Kalau para siswa itu konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran Pak Guru, Ibu Guru, maka kondisi kelas akan kondusif, ya, kondusif. Tidak ada yang bergurau, tidak ada yang mengantuk, tidak ada yang ngomong sendiri dan lain sebagainya. Kondusif, semua siswa bisa memahami, Pak Guru mengajar juga enak, dan kalian nanti bisa menguasai, memahami materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Selanjutnya, cara meningkatkan konsentrasi. Ya, ini. Kalau dulu kalian di sekolah dasar sulit mengalami konsentrasi belajar atau konsentrasi terlalu sedikit, lebih banyak bergurau, lebih banyak bermain. Nah, ini cara meningkatkan konsentrasi. Di kalian sekarang sudah MTS, maka harus belajar bagaimana cara meningkatkan konsentrasi. Yang pertama adalah kesiapan belajar. Ya. Kalian harus betul-betul siap mengikuti pembelajaran. Dengan apa? Persiapan. Kalian harus siap persiapan. Di antara buku panduan, buku panduan pembelajaran atau buku materi yang diberikan oleh Pak Guru. Kemudian pulpen, ini ya, pulpen dan lain sebagainya. Alat-alat untuk pembelajaran kalian harus sudah dipersiapkan. Jangan sampai kalian ikuti pembelajaran tapi kalian tidak membawa alat-alatnya, pulpen nggak dibawa, bahkan buku ajar tidak dibawa. Ini kalian sulit. Jadi sebelum mengikuti pembelajaran, maka siapkan dulu hal-hal yang dibutuhkan di dalam mengikuti pembelajaran nanti, ya. Selanjutnya adalah kesiapan belajar yang kedua. Kondisi fisik harus bebas dari gangguan penyakit, kurang gizi, rasa lapar. Kondisi psikis harus steril dari gangguan konflik, kejiwaan atau ketegangan emosional seperti cemas, kecewa, putus asa, dan lain sebagainya. Sebelum mengikuti pembelajaran, siswa harus bebas dari tekanan-tekanan fisik. Ya, tekanan-tekanan fisik. Karena kalau kalian memiliki tekanan-tekanan fisik, kalian masuk kelas ikuti pembelajaran masih punya rasa emosional, rasa marah, rasa gelisah, dan lain sebagainya, maka kalian tidak akan konsentrasi. Begitu juga kalian ikuti pembelajaran sementara tubuh kalian merasakan sakit, ya, sakit karena mungkin lapar belum sarapan, atau kalian sakit karena demam, terus kepala pusing dan lain sebagainya, kalian juga tidak akan konsentrasi. Maka harus berusaha untuk membebaskan ini semua. Artinya sebelum mengikuti pembelajaran, kalian harus dalam kondisi fit, ya. Sebelum berangkat sekolah, masuk kelas, kalau kepala pusing ya diobati dulu, terus rileks, bagaimana, pokoknya hal-hal yang kurang enak di badan dihilangkan semua, biar kalian bisa konsentrasi nanti ketika mengikuti pembelajaran dengan Bapak Ibu Guru. Menanamkan minat dan motivasi belajar dengan cara mengembangkan imajinasi berpikir, ya. Anak-anak yang kami cintai, untuk menambah konsentrasi belajar, maka tumbuhkan minat, ya, motivasi, semangat belajar pada diri kalian. Harus memiliki imajinasi berpikir. Jadi harus memiliki pengembangan berpikir. Kalian harus menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, biar besok berhasil dalam belajar.
kalian harus betul-betul punya rasa kepingin pandai, menghilangkan kebodohan. Jangan menjadi anak yang bodoh. Kalau anak bodoh nanti ketinggalan zaman. Anak bodoh itu dosa, anak bodoh itu masuk neraka. Maka harus punya minat dan betul-betul motivasi, harus semangat belajar. Ya, dengan semangat belajar, insya Allah kalian akan menjadi anak yang pandai. Anak pandai itu definisinya adalah anak yang memiliki banyak pengetahuan. Anak-anakku semua, kemudian untuk membangkitkan minat motivasi belajar, maka perlu kita ketahui, untuk membangkitkan minat belajar kalian, ya, maka ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah apa yang dipelajari. Apa yang dipelajari? Seandainya kalian belajar sejarah, ya, maka munculkan minat bahwa kalian ingin tahu tentang sejarah kebudayaan Indonesia, sejarah perjuangan Indonesia, sejarah apapun Anda harus kepingin tahu, ya, harus punya rasa ingin tahu. Ini penting, ya. Dan semua mapel-mapel atau materi-materi sampaikan Bapak Ibu guru, kalian harus memiliki rasa suka, rasa semangat, agar nanti bisa konsentrasi, punya motivasi yang tinggi. Kedua, untuk apa mempelajari materi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru? Untuk apa Anda mempelajari ini, ya? Tentu kalian harus memunculkan rasa aku ki arep belajar iki kanggo apa. Ya, kanggo gue ngerti, biar tahu kalian belajar matematika untuk apa. Ya, biar Anda bisa berhitung, Anda bisa memahami teori-teori, rumus-rumus matematika, gitu kan. Untuk apa Anda belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang dan lain sebagainya? Biar Anda bisa berbahasa itu, gitu ya. Kemudian yang ketiga, apa hubungan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari? Ini Anda harus tahu bahwa semua mata pelajaran, semua materi yang disampaikan Pak Guru itu ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah kalau kalian menjadi anak yang pandai, banyak pengetahuan, sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Itu pasti. Kemudian yang keempat, bagaimana cara membangkitkan minat dan motivasi adalah bagaimana cara mempelajarinya. Kalian harus tahu bagaimana cara mempelajarinya. Ya, kalau kalian masih kesulitan cara mempelajarinya, bisa konsultasi dengan Bapak Ibu guru. Terus tentu kalian punya pengalaman ketika dulu 6 tahun ada di sekolah dasar. Oh, kalau saya mempelajari materi ini, saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Saya belajar sejarah, saya harus menghafal materi ini. Saya kepengen belajar bahasa, berarti saya harus menghafal kosakata per hari berapa. Saya harus punya kamus. Kalau bahasa Arab ya kamus bahasa Arab, kalau bisa, kalau bahasa Inggris ya kamus bahasa Inggris saya harus punya, gitu kan. Ini bagaimana cara mempelajari sebuah materi. Kemudian cara belajar yang baik. Anak-anak yang kami cintai, kalian bisa konsentrasi belajar manakala Anda harus tahu cara belajar dengan baik. Mustahil akan bisa konsentrasi manakala kalian punya teknik untuk cara menguasai. Untuk memudahkan konsentrasi belajar dibutuhkan panduan untuk mengaktifkan cara belajar, penyelesaian masalah.
Jadi nanti insya Allah Pak Guru, Ibu Guru akan menyampaikan bagaimana cara belajar dengan baik agar kalian bisa konsentrasi mengikuti pembelajaran dengan baik. Ini disampaikan cara belajar yang baik. Yang kedua adalah sehingga tuntas terhadap apa yang hendak dipelajari. Dengan kata lain, berusaha menyusun kerangka berpikir dan bertindak tetap dialami dan memecahkan masalah, di dalam memecahkan masalah ya. Nanti teknik pembelajaran dengan baik ini ada beberapa teori yang disampaikan Bapak Ibu Guru yang kalian harus bisa mempraktekkan agar kalian bisa konsentrasi dengan baik. Anak-anak yang kami cintai, selanjutnya adalah belajar aktif. Belajar aktif. Dulu kalian ada di sekolah dasar, tentu kalian aktif di dalam bermain. Mungkin sebagian besar kalian. Tetapi sekarang sudah MTS, maka aktif di dalam belajar, bukan aktif di dalam bermain. Jika kita sulit berkonsentrasi belajar di sekolah, atau sulit mengerti apa yang dijelaskan guru dan lain sebagainya, maka kita harus dapat mengembangkan pola belajar yang aktif. Pola yang belajar yang aktif. Di antaranya adalah kalian harus memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian kalian harus bertanya bila kalian kurang memahami. Kalian harus mencatat apa yang perlu dicatat. Kalian harus menghafal apa yang harus dihafal. Ini belajar dengan perlu menyegarkan pikiran. Anakku yang kamu cintai, kalau kalian sudah bisa konsentrasi di dalam mengikuti pembelajaran, maka butuh kondisi suatu saat kalian butuh penyegaran. Artinya butuhkan waktu sebentar untuk istirahat ya. Kalian tentu akan mengalami kejunian di dalam mengikuti pembelajaran. Nah, ini saat menghadapi kejenuhan belajar, saat kita belajar sendiri di rumah dan menghadapi kesulitan atau ada jalan buntu pembelajaran materi pelajaran, kadangkala menimbulkan rasa jenuh dan bosan untuk berpikir. Karena kalian sehari sudah belajar, keseharian sudah belajar, maka wajar bila kalian kadang-kadang mengalami kejenuhan. Nah, karena mengalami kejenuhan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah ya, hal-hal yang perlu kita lakukan adalah ya, kalian luangkan waktu untuk keluar dari masalah yang kalian hadapi, keluar dari memahami materi. Artinya begini, saat itu coba kalian tidak berpikir tentang materi atau pelajaran yang kalian hadapi tadi. Istirahat, waktu istirahat di kelas, ada istirahat keluar ya, di luar Anda rileks, jangan berpikir ke pelajaran lagi. Rileks, Anda bisa bergurau dengan teman, Anda bisa jajan di kantin, Anda bisa santai gitu. Kalau di rumah juga begitu, ketika kalian belajar sekian waktu dan Anda jenuh, ya sekali-kali Anda lihat televisi, Anda bisa lihat HP, Anda bisa keluar rumah ya, keluar rumah untuk melihat alam sekitar biar kalian bisa rileks. Anda atau kalau ngantuk Anda bisa tiduran sebentar biar seger gitu ya. Demikian anakku yang kami cintai, hal yang sangat penting dan sangat nanti akan dibutuhkan oleh kalian, konsentrasi belajar. Karena biasanya anak sanawiyah, terutama yang anak kelas 7
itu masih ada karakter-karakter, sifat-sifat, kebiasaan di sekolah dasar. Nah, ini diantaranya masalah adalah anak-anak kurang konsentrasi di dalam belajar. Nah, ini saya sampaikan sangat penting ini tentang konsentrasi belajar. Semoga anak-anakku semua nanti bisa konsentrasi ikuti pembelajaran di Madrasah Sanawiyah Al-Hadi. Demikian dari kami, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari WKBK Gimana adik-adik? Udah jelas belum? Jangan lupa belajar ringkasan tentang materi ini ya. dan dikumpulkan saat registrasi ulang. Oke, kami undur diri dulu ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa. Aledi Juara. Wassalamualaikum warahmatullahi